Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat pagi Ananda sekalian. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita awali pagi yang cerah ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sepak bola. Kompetisi dasarnya yaitu merancang pola penyerangan dan pertahanan suatu permainan bola besar. Jadi tujuan dari kita mempelajarinya adalah siswa bisa memahami pola penyerangan 4-3-3, 4-2-4, 3-2-5 dan bisa memahami pola pertahanan 4-4-2, 5-3-2. Kemudian tujuan pembelajaran selanjutnya adalah merancang pola penyerangan dan pertahanan. Dan siswa juga mampu mempraktikkan pola penyerangan dan pertahanan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita artikan dulu apa itu formasi. Formasi itu adalah sistem, cara penempatan, ruang gerak, serta pembagian tugas dari setiap pemain dengan posisi yang ditempatinya. Jadi, dalam hal ini, pemain sepak bola harus konsisten posisinya yang telah diberikan oleh manajer atau pelatih supaya ada kedisiplinan dalam permainan sepak bola sehingga tujuan dari permainan tersebut yaitu untuk memenangkan suatu permainan dapat tercapai. Makanya setiap formasi itu harus dipatuhi dan diikuti. Formasi permainan sepak bola di sini ada 5 ya yang kita bahas. Sebenarnya formasi sepak bola ini sifatnya fleksibel, bisa berubah-ubah tergantung permainannya itu sendiri, apakah mau menyerang, apakah mau bertahan, dan itu adalah fleksibel atau kondisional ya, kondisional tergantung kondisinya. Di sini ada pola permainan 4-2-4, berarti menggunakan 4 back, 2 gelandang atau 2 playmaker dan 4 striker atau penyerang. Kemudian ada 4-3-3 atau disebut juga dengan pola WM, formasi WM ya. Berarti 4 belakang back, 3 playmaker dan 3 lagi striker. Selanjutnya 3-2-5 yaitu 3 back, 2 playmaker, 5 striker. Ini adalah formasi yang ekstrim. Dia menempatkan 5 striker di depan sekaligus ya. Ini biasanya digunakan apabila untuk memperoleh kemenangan lebih cepat ya, atau mengejar ketinggalan dari permainan itu sendiri. Yang keempatnya adalah pola formasi permainan 4-4-2. 4-4-2 ini berarti menggunakan 4 back, 4 gelandang, 2 striker. Jadi ini posisi bertahan ya. Posisi tahan, jadi banyak pemain diletakkan di posisi belakang. Kemudian 5-3-2 itu lebih ekstrim lagi, berarti backnya 5 orang itu. Pada intinya untuk membaca formasi ini adalah formasi ini setiap angka awalnya itu adalah back, setiap angka yang di tengah itu adalah gelandang, dan setiap angka paling akhir itu adalah striker atau penyerang itu. Jadi dalam formasi sepak bola ini untuk penjaga gawang tidak dimasukkan dalam formasi ya.
di mana kita ketahui bahwa permainan sepak bola itu berjumlah 11 orang. Untuk formasi sendiri ini berjumlah 10 ya, 10. Kalau dijumlah semuanya itu 4-2-4 itu 10. 4-3-3 10 ya. Jadi dalam sepak bola penjaga gawang atau kiper tidak termasuk dalam formasi permainan sepak bola. Berbeda dengan futsal. Kalau futsal penjaga gawang dia masuk ke formasi permainan. Oke. Untuk selanjutnya di sini kita ada contoh formasi permainan sepak bola 4-3-3 ya. 4-3-3 berarti di sini dapat kita lihat miniatur lapangan bahwa menggunakan 4 orang back ya. Di sini ada 4 orang, ada wing back nomor 3, nomor 2 ada wing back juga, wing back atau sayap ya, back sayap, dan center back. 4 dan 5 adalah center back. Kemudian playmaker adalah pengatur serangan atau gelandang, itu nomor 8, 7 dan 6. Selebihnya striker nomor 11, 10, 9 itu striker. Nomor 10 adalah striker utama, nomor 11 dan 9 itu adalah striker bayangan. Ya, bisa saja antara 3 itu bisa mencetak gol ya. Jadi ada striker utamanya yang nomor 10. Jadi ini adalah formasi 4-3-3. Ini formasi penyerangan ya. Dia menempatkan 3 striker di tengah, di depan. Oke, selanjutnya kegunaan daripada formasi ini atau taktik dalam pertandingan yaitu untuk memperkecil kesenjangan kemampuan antara tim sendiri dengan lawan. Jadi andai kata tim lawan sendiri itu mempunyai skill, mempunyai kekuatan yang lebih di atas rata-rata daripada tim kita, maka dengan adanya informasi ini kita akan memperpendek kesenjangan tersebut. Jadi akan setara, seimbang ya kalau sudah kita terapkan formasi ini. Yang kedua, memperbesar kesenjangan kemampuan antara tim sendiri dengan lawan. Jadi formasi ini diterapkan maka besar kemampuan untuk termotivasi dalam permainan. Yang ketiga, untuk memperoleh kemenangan dalam suatu pertandingan. Itu sudah jelas ya. Setiap permainan selalu mengharapkan suatu kemenangan. Yang keempat, dapat dilakukan pertandingan secara efektif, efisien, dan produktif. Yang kelima, dapat memimpin, mengarah, dan mengatur tim lawan agar mengikuti permainan tim yang bersangkutan. Jadi dengan adanya kita menggunakan formasi ini, kita bisa mengatur pola permainan kita, apakah mau diperlambat, apakah mau dipercepat, ataukah mau di pola bertahan atau menyerang. Nah, itu diatur di formasi. Yang terakhir, untuk menghindari atau mengurangi terjadinya cedera pemain. Jadi adanya formasi ini itu dapat memperkecil cedera permainan ya dalam bermain. Jadi kita tidak monoton ya, tidak brutal. Karena kalau brutal, monoton permainan beringas ya, itu akan terjadi cedera. Nah, karena permainan itu sendiri harus dinikmati ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanya lewat WA group atau lewat Google Classroom. Jadi kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.